Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Video makalah berjudul Perkembangan dan Frekuensi Kemunculan Verba Copula ialah pada naskah era klasik, modern, dan postmodern ini dipresentasikan pada sesi paralel konferensi linguistik tahunan Atmajaya Qualita 19 yang diselenggarakan secara daring. Saya Sayyidina Firdaus, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Baiklah, kita masuk pada bagian pendahuluan. Bahasa bersifat dinamis, artinya bahasa tidak akan pernah diam dan selalu berubah. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa selalu berkembang dari masa ke masa, sesuai dengan penggunaannya oleh pelaku bahasa. Holmes 1995 menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan bahasa itu berubah, yaitu pertama, perubahan bahasa dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor sosial. Yang kedua, perubahan bahasa dapat terjadi karena dipengaruhi oleh gaya bahasa. Dan yang ketiga, perubahan bahasa dapat terjadi karena dipengaruhi oleh bunyi bahasa. Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan bahasa tidak hanya terlihat pada komunikasi yang sifatnya langsung berupa tuturan, tetapi perubahan bahasa juga dapat terlihat dari tulisan. Maksudnya adalah perubahan bahasa pada tulisan dapat dilihat melalui sesuatu yang tertulis seperti media kabar, surat, tulisan ilmiah maupun naskah. Misalnya saja naskah. Bagaimana bahasa dapat berubah mestilah tidak terlepas dari perkembangan kata. Apakah kata tersebut bertahan, meningkat, menurun, ataupun lenyap dari masa ke masa. Contohnya perkembangan kata ialah pada naskah era 1800-an, 1900-an, dan 2000-an. Menurut KBBI 2016, kata ialah adalah penghubung antara dua penggal kalimat yang menegaskan perincian atau penjelasan atas penggal kalimat yang pertama. Kata ialah berasal dari ia dan lah, yang mana ia merupakan promina orang ketiga, sedangkan lah berfungsi sebagai penekanan terhadap orang ketiga tersebut. Misalnya pada kalimat Andi ialah dokter. Maka hal ini menjadikan kata ialah disebut sebagai copula. Trent dan kawan-kawan 1969 dalam Kamus Latin Indonesia menyebutkan bahwa copula berasal dari bahasa Latin yaitu copula, yang berarti menghubungkan atau menyatukan. Ya, dari hal ini perubahan bahasa terhadap perkembangan kata ialah sebagai verba copula dapat ditelusuri lebih lanjut dalam naskah era 1800-an, 1900-an, dan 2000-an. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meninjau perkembangan kata ialah sebagai verba copula dalam naskah klasik era 1800-an berjudul Hikayat Abdullah tahun 1842 karya Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, kemudian novel era 1900-an dan 2000-an berjudul Azab dan Sengsara karya Mary Siregar, dan Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman Al-Sharazi. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu acuan teoritis. Brown tahun 1973 mengatakan bahwa copula adalah verba yang menghubungkan antara subjek dengan komplement dalam suatu frasa atau kalimat. Copula sering dijumpai dalam bahasa Inggris yang sering disebut dengan linking verb atau kata kerja penghubung. Kata kerja penghubung yang mana dalam suatu kata atau frasa dimulai dengan kata to, seperti to become, to make, to go, to take, dan lain sebagainya. Kata ialah dapat dikatakan sebagai verba copula dalam bahasa Indonesia, berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dan komplement. Ya, berdasarkan uraian tersebut terjadi perubahan terhadap struktur pola kalimat yang mana diakibatkan oleh kata ialah sebagai verba copula yang menghubungkan antara subjek dengan komplement, sehingga dalam suatu kalimat dapat berpola subjek predikat keterangan tanpa adanya objek. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana perkembangan kata ialah sebagai verba copula, penulis mengaitkan penggunaan kata ialah sebagai verba copula pada naskah berupa satu naskah klasik era 1800-an, 1900-an, dan 2000-an. Berikutnya, metode penelitian.
Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diakronis karena penelitian ini membahas perkembangan kata ialah sebagai verba copula dalam naskah era yang berbeda. Pada naskah klasik era 1800-an, 1900-an, dan 2000-an, penulis menggunakan software Anconsi versi 3.53.8. Data yang ditemukan akan dijelaskan secara deskripsi analisis, serta menjabarkan bagaimana perkembangan kata ialah sebagai verba copula dalam naskah era yang berbeda berdasarkan frekuensi kata ialah yang muncul. Kemudian kata ialah yang mengandung verba copula akan dijadikan sebagai bukti analisis. Kita masuk pada bagian hasil pembahasan. Kata ialah pada Hikayat Abdullah 1842 karya Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Pada Hikayat Abdullah karya Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, kata ialah muncul sebanyak 38 kali. Berdasarkan penelusuran data, penggunaan kata ialah sebagai verba copula yang berfungsi menghubungkan antara subjek dan komplement hanya muncul sebanyak 3 kali. Berikut adalah salah satu contoh data. Hina dan bodoh sekalipun asal ada berharta sebagai subjek. Niscaya ialah sebagai copula, pandai dan termulia sebagai komplement. Pada data ini, kata ialah muncul dalam kalimat adjektiva yang berfungsi sebagai verba copula yang menghubungkan antara subjek dengan komplement. Kalimat adjektiva adalah kalimat yang menggunakan predikat dalam bentuk kata sifat. Alwi 2003 mengatakan bahwa adjektiva dalam suatu kalimat menerangkan lebih detail dan khusus terhadap sesuatu yang dijelaskan oleh nomina. Pada data ini, frasa pandai termulia merupakan adjektiva terhadap subjek berupa nomina pada frasa hina dan bodoh sekalipun asal ada berharta, yang mana dihubungkan oleh verba copula ialah. Berdasarkan data yang terlihat pada hikayat ini, menunjukkan frekuensi yang rendah terhadap penggunaan kata ialah sebagai verba copula, yaitu hanya muncul pada 3 data. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 35 data yang tidak menerapkan kata ialah sebagai verba copula. Berikutnya, kata ialah dalam novel Azab dan Sengsara 1920 karya Merari Siregar. Pada novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, kata ialah muncul sebanyak 15 kali. Berdasarkan penelusuran data, penggunaan kata ialah sebagai copula yang berfungsi menghubungkan antara subjek dan komplement hanya muncul sebanyak 4 kali. Berikut salah satu contoh data. Sultan Baringin sebagai subjek, ialah sebagai copula, dan seorang yang berharta merupakan komplement. Pada data ini, kata ialah muncul dalam kalimat verba intransitif dan promina posesiva yang berfungsi sebagai verba copula yang menghubungkan antara subjek dengan komplement. Garanjang tahun 1968 mengatakan bahwa verba intransitif merupakan verba yang tidak memiliki objek. Kemudian promina posesiva adalah kata ganti yang mengacu pada kepemilikan terhadap sesuatu yang dikatakan oleh Frank 1972. Kata berharta merupakan verba yang bermakna memiliki harta, sehingga juga mengacu pada kalimat pronomina posesiva terhadap subjek Sultan Baringin. Berdasarkan data yang terlihat pada novel Azab Sengsara ini, menunjukkan frekuensi yang rendah terhadap penggunaan kata ialah sebagai verba copula, yaitu hanya muncul pada 4 data. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa ada 11 data yang tidak menerapkan kata ialah sebagai verba copula. Berikutnya kata ialah dalam novel Ayat-Ayat Cinta tahun 2004 karya Habibur Rahman Al-Sharazi. Pada novel Ayat-Ayat Cinta 2004 karya Habibur Rahman Al-Sharazi, kata ialah muncul hanya sebanyak 2 kali. Berdasarkan penelusuran data, penggunaan kata ialah sebagai verba copula yang berfungsi menghubungkan antara subjek dan komplement hanya muncul pada kedua data yang ada. Karena pada novel ini penggunaan kata ialah sebagai verba copula melengkapi kedua data tersebut. Maka data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada data pertama, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya merupakan subjek, ialah merupakan copula,
Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ini merupakan komplement. Pada data ini, kata ialah muncul dalam kalimat verba intransitif sebagai pronomina posesiva yang berfungsi sebagai verba copula yang menghubungkan antara subjek dan komplement. Kata kekuasaannya merupakan subjek terhadap pronomina posesiva dalam menjelaskan komplement yang dihubungkan oleh verba copula ialah. Dia merupakan subjek yang berposisi sebagai subjek tunggal terhadap pronomina posesivanya, sehingga menjelaskan siapa pemilik kekuasaan tersebut, yang mana dihubungkan oleh verba copula ialah. Berikut adalah data kedua. Sebab itu, maka wanita yang saleh merupakan subjek. Ialah merupakan copula yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan musyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini merupakan komplement. Ya, pada data ini kata ialah muncul dalam kalimat adjektiva sebagai verba copula dan pronomina relativa. Kata taat merupakan adjektiva yang mengacu pada subjek wanita yang saleh. Dalam menjelaskan bagaimana wanita yang saleh tersebut, kata taat berkategori sebagai adjektiva yang menjelaskan dengan rinci maksud dari saleh tersebut, yang mana dihubungkan oleh kata verba copula ialah. Dari hal ini terlihat bahwa bagaimana verba copula ialah menghubungkan penjelasan antara adjektiva taat terhadap nomina wanita yang saleh, meskipun kedua data melengkapi penggunaan kata ialah sebagai verba copula. Akan tetapi terlihat sangat sedikit sekali penggunaan kata ialah dalam naskah era postmodern seperti novel Ayat-Ayat Cinta ini, yaitu hanya muncul 2 kali. Hal ini juga menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan kata ialah terhadap naskah era klasik hingga postmodern menurun. Ya, kesimpulan pada presentasi ini adalah naskah klasik era 1800-an kemunculan verba copula ialah hanya digunakan 3 kali dari 38 data yang menggunakan kata ialah. Naskah modern era 1900-an kemunculan verba copula ialah hanya digunakan 4 kali dari 15 data yang menggunakan kata ialah. Pada naskah postmodern era 2000-an, kemunculan verba copula ialah hanya digunakan 2 kali dari 2 data yang menggunakan kata ialah. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya perkembangan penggunaan kata ialah pada naskah klasik, modern, dan postmodern, yaitu 38 data, turun hanya menjadi 15 data, lalu turun lagi menjadi 2 data. Ya. Penelitian ini memiliki batasan dan dalam menjelaskan dan mendeskripsikan kata ialah yang ditemukan pada penulisan dan data analisis. Sehingga dalam menyajikan analisis data tersebut tidak disampaikan secara kompleks dan menyeluruh. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian yang masih bersifat analisis deskriptif, sehingga tidak memasukkan tingkat frekuensi yang muncul pada temuan data berdasarkan tinjauan persentase dalam mengukur perkembangan dan tingkat frekuensi kemunculan kata ialah tersebut pada sumber data yang dipilih secara acak. Ya, maka disarankan untuk pada peneliti selanjutnya disarankan untuk menampilkan ukuran presentasi yang akurat sehingga pembaca dapat memahami dan melihat temuan data secara kompleks dan menyeluruh. Baiklah, hanya itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.